Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga salat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Sahabat sekalian, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal luas sebagai seorang pemuda yang sangat jujur, terpercaya, dan mulia. Masyarakat Quraisy bahkan menjulukinya dengan sebutan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dalam video kali ini, mari kita telusuri bagaimana latar belakang kehidupan Nabi hingga beliau mendapat gelar agung itu, dan apa saja peristiwa yang membuat masyarakat Quraisy mengakui kejujurannya. Kehidupan awal Nabi. Nabi Muhammad SAW lahir sebagai seorang anak yatim. Ayahnya Abdullah wafat sebelum beliau lahir. Ibunya Aminah wafat ketika beliau masih kecil. Sejak usia 6 tahun beliau menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu pamannya Abu Thalib. Sejak kecil Muhammad SAW hidup sederhana, ikut menggembala kambing dan membantu keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari beliau selalu menampilkan akhlak mulia, tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Kehidupan remaja, jujur dan terpercaya. Ketika beranjak remaja, Muhammad SAW ikut dalam perdagangan bersama pamannya Abu Thalib. Beliau dikenal tidak pernah menipu dalam timbangan, selalu berkata padanya, dan menjaga amanah barang yang dititipkan kepadanya. Masyarakat Quraisy mulai menyadari keistimewaan akhlak beliau. Mereka melihat bahwa di tengah kebiasaan orang-orang Quraisy yang suka menipu dalam bisnis, Muhammad SAW berbeda, jujur, amanah, dan penuh integritas. Muhammad dalam perdagangan. Kejujuran beliau semakin terkenal saat berdagang. Setiap kali membawa dagangan, beliau selalu mendapatkan keuntungan tanpa harus menipu. Orang-orang merasa nyaman berbisnis dengan beliau. Jika Muhammad yang berdagang, maka pembeli merasa yakin dan tidak akan tertipu. Inilah awal mulanya gelar Al-Amin melekat kepada diri beliau. Masyarakat Quraisy berkata, jika engkau ingin amanahmu dijaga, serahkan pada Muhammad si Al-Amin. Kejujuran yang diakui musuh. Saking jujurnya, bahkan musuh-musuh Nabi pun mempercayainya. Ketika nanti beliau diangkat menjadi Rasul, kaum Quraisy tetap menitipkan barang berharga mereka kepada beliau meskipun mereka menolak risalah Islam. Ini membuktikan bahwa gelar Al-Amin bukan sekedar sebutan, melainkan pengakuan nyata dari masyarakat terhadap integritas beliau. Peristiwa peletakan Hajar Aswad. Salah satu peristiwa penting yang mengukuhkan gelar Al-Amin adalah ketika Quraisy membangun kembali Ka'bah. Ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, suku-suku Quraisy berselisih, masing-masing ingin mendapatkan kehormatan meletakkannya. Hampir saja terjadi pertumpahan darah. Lalu seseorang berkata, kita serahkan keputusan ini kepada orang yang pertama kali masuk dari pintu Ka'bah, dan yang pertama masuk adalah Muhammad SAW. Orang-orang berseru, inilah Al-Amin, kami ridho dengan keputusannya. Beliau lalu menggelar kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dan meminta tiap pemimpin suku memegang ujung kain. Mereka bersama-sama mengangkat batu itu, dan Nabi sendiri yang meletakkan di tempatnya. Dengan cara bijak itu, perselisihan besar pun selesai, dan nama beliau sebagai Al-Amin semakin harum. Keteladanan akhlak. Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal jujur dalam berdagang, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Beliau tidak pernah berkata dusta, tidak pernah mengingkari janji, selalu menolong yang lemah, selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga. Akhlak inilah yang membuat masyarakat Quraisy percaya penuh kepadanya, hingga gelar Al-Amin tidak pernah lepas dari dirinya. Pelajaran untuk kita. Dari kisah Nabi Muhammad SAW yang mendapat gelar Al-Amin, ada beberapa pelajaran besar untuk kita. 1. Kejujuran adalah modal utama kepercayaan. 2.
Amanah lebih berharga daripada harta. 3. Integritas akan dikenang bahkan oleh musuh. 4. Akhlak mulia membuka jalan bagi keberhasilan dakwah. Penutup. Sahabat sekalian, gelar Al-Amin yang melekat pada Nabi Muhammad SAW bukan datang tiba-tiba. Itu adalah hasil dari perjalanan hidup penuh akhlak mulia, kejujuran, dan amanah sejak kecil hingga dewasa. Semoga kita semua bisa meneladani sifat Al-Amin dalam kehidupan sehari-hari, jujur dalam perkataan, amanah dalam tanggung jawab, dan adil dalam setiap urusan. Wallahu a'lam.